terkait dengan pertanyaannya, sudah beredar kabar bahwa seorang sahabat kami, Bapak Dr. Raffi, ini dilaporkan hilang. Dan saat itu memang kami tidak mempunyai informasi yang cukup untuk memahami mengapa ada perubahan rute, dan sampai hari ini kami belum bisa mengontak yang bersangkutan. Sehingga kalau kami ditanya terkait dengan motivasinya dan sebagainya, kami belum mempunyai data pasti yang bisa kami bagi ke publik. Sekarang misi kami adalah bagaimana Mas Raffi segera pulang, berkumpul lagi dengan keluarga, mengabdi kembali ke UII. Nah, baru di situ nanti kami bisa memperjelas mengapa itu bisa terjadi. Kalau yang dilakukan UII sendiri dengan kejadian ini? Kami sudah pertama melacak. Pertama memastikan bahwa pada saat jadwal kedatangan beliau di Indonesia beberapa waktu hari yang lalu, itu tidak kami temukan dalam penjemputan di bandara. Kemudian kami cek di manifest penerbangan tidak ada nama beliau. Setelah itu baru kami bergerak. Pertama adalah mencari jejak di mana keberadaan beliau, persinggahan terakhir beliau. Kami komunikasi dengan banyak pihak. Saya personal kontak ke kawan-kawan di KBRI Oslo untuk memastikan bahwa Mas Raffi sudah meninggalkan bandara Oslo. Terus kemudian kami juga menggunakan teknologi yang kami punya untuk mencari jejak-jejak digital yang mungkin kami dokumentasikan. Akhirnya kami mendapatkan jejak, ada beberapa jejak yang kami dokumentasikan, termasuk aktivitas sign out beliau di Turki, sangat luas Turki. Kemudian akhirnya kami juga mendapat jejak yang lain di hari berikutnya, ada koneksi internet dengan dari HP beliau yang tertulis Indonesia lokasinya, sehingga kami berasumsi ada beberapa kemungkinan teknologi yang digunakan. Salah satunya adalah menggunakan virtual private network yang kami gunakan di UII, yaitu EduVPN, dan akhirnya kami bisa lacak lokasi koordinatnya yaitu di sekitar kota Istanbul. Nah, dengan dua bukti itu akhirnya kami bisa memastikan bahwa Mas Raffi sudah meninggalkan Oslo dan sampai Istanbul. Dan alhamdulillah setelah kami mendapatkan data itu, kami dapat konfirmasi dari KBRI bahwa betul menurut otoritas sempat Mas Raffi sudah meninggalkan wilayah Schengen. Nah, kemudian pertanyaannya, Mas Raffi apakah masih di Istanbul ataukah sudah menuju persinggahan lanjutannya? Waktu itu kami masih gelap, tidak tahu informasi, sampai kemudian ada informasi penerbangan yang diikuti oleh Mas Raffi dari Istanbul menuju Boston di Amerika Serikat. Kawan-kawan Kementerian Luar Negeri dan KBRI akhirnya berkoordinasi dengan KJRI New York, dan akhirnya dipastikan menurut data yang didapatkan oleh otoritas sempat ada pergerakan keluar dari bandara atas nama Raffi dan menggunakan paspor dengan nomor yang sama. Posisinya di Boston tidak kami ketahui secara pasti, sehingga kami perlu waktu untuk melacaknya, dan misi kami yang utama adalah membawa Mas Raffi pulang kembali ke Indonesia. Sehingga kami berharap kawan-kawan media membantu kami, karena saya yakin ada tekanan-tekanan dari pemberitaan yang luar biasa, perhatian yang luar biasa, sehingga kami berharap pemberitaan itu tidak justru memberikan tekanan tambahan. Apapun itu kami masih mempelajari masalahnya apa, sehingga jangan sampai justru itu malah membatalkan atau menghalangi kami untuk memulangkan Mas Raffi ke Indonesia. Jadi berpindah rute itu tidak diketahui ya Pak ya? Dia pindah rute penerbangan itu tidak diketahui. Kalau kami tahu, kami tentu tidak akan melaporkan ke polisi orang hilang, sehingga kami tidak tahu, dan kami juga belum tahu motifnya apa. Nah, sehingga kami tidak bisa memberikan informasi pasti terkait dengan itu. Sudah dilakukan dengan teknologi atau pelacakan yang sama kalau di Boston gitu? Kami tidak bisa melacak dengan teknologi kami, karena kami tidak tahu apakah sudah berganti nomor dan sebagainya. Untuk kebijakan ke depan Pak, kalau perjalanan keluar yang bersangkutan selama menghilang itu bagaimana? Ini pas musim libur, jadi insya Allah aman, dan kalau tahun nanti sudah masuk kami sudah punya mitigasi.
Kami punya SOP yang kami lakukan. Kebijakan ke depan Pak untuk kunjungan ke luar negeri. Kami akan diskusikan secara internal di UI bagaimana baiknya, termasuk beberapa saran yang sudah kami terima, kami akan godok dulu. Intinya kan ini kasus khusus kan, kasus susu di luar hadapan, dan tentu beritanya menghebohkan dan wajar, karena kalau nggak menghebohkan kan bukan berita gitu. Jadi kami berharap nanti akan menyusun SOP yang lebih bagus internal untuk perjalanan luar negeri. Selama ini ada melihat beliau masuk ke dalam organisasi yang mungkin selama ini dikenal dalam tanda petik berlawanan dengan pemerintah atau dengan apa gitu? Kami tidak melihat Mas Raffi pernah berafiliasi dengan lembaga yang visi misinya bertentangan dengan UI. Sehingga kami, kalau ada teori yang mengatakan terkait dengan gerakan-gerakan itu, cenderung itu sangat-sangat kecil peluangnya, meskipun kami belum punya informasi pasti yang memastikan teori itu. Tapi kemungkinan kecil, dan ini bisa dikuatkan oleh pendapat kawan-kawan yang ada di kampus lah. Mas Raffi orang cerdas, terbukti dari sekolahnya, terbukti dari karya-karyanya, terbukti dari kursi urusannya bekerja. Sekarang beliau adalah wakil dekan bidang sumber daya, dan selama ini semua tugas yang kami berikan dijalankan dengan baik. Sehingga pasti ada sesuatu yang kami belum tahu pasti sampai itu terjadi. Mengapa orang baik kok bisa tidak lapor? Ini seperti anak kecil di rumah tiba-tiba main tempat tetangga dan tidak pulang, kira-kira gitu. Pak, kalau Mabes kan sempat berstatement hari ini bahwa Pak Raffi ini memang sengaja menghilang. Kalau dari UI sendiri terkait statement dari Polri itu gimana? Itu hak Polri, punya data, dan bisa jadi itu benar dengan data-data yang ada. Tapi bagi kami sekarang misinya adalah membawa kembali Mas Raffi ke UI, apapun alasannya dia tidak ada di kampus. Pak, ada informasi itu punya reputasi akademik yang bagus, tidak saja pada tingkat nasional tapi juga pada tingkat internasional. Jadi dia sering punya proyek-proyek internasional, dan dia juga punya publikasi pada jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi pada tingkat internasional. Jadi secara akademik Pak Raffi itu oke. Maksudnya apa? Mungkin dia punya masalah sementara yang pengen dia hindari untuk sementara waktu, baik di kampus ataupun itu yang ingin kami cari tahu. Ketika sudah tahu kan jadi lebih enak mitigasinya. Jadi sekarang itu tidak mungkin terjadi ketika kami tidak bisa ngontak dan ketika Mas Raffi tidak mau pulang. Nah, sehingga kami juga sangat bermohon pemberitaan yang ada, apapun itu bingkainya, meskipun itu hak ibu bapak semuanya, jangan sampai menambah tekanan kepada Mas Raffi. Banyak di UI nanti langkah berikutnya Nah, kami akan diskusikan. Kami punya SOP, kami punya peraturan, tapi kami ingin Mas Raffi pulang dulu. Karena jangan sampai apa yang kami sampaikan, yang katakan itu justru malah membuat alasan baru untuk tidak pulang. Habis dari Jeddah itu beliau nggak pulang ke Indonesia ya? Habis dari? yang dari konferensi internasional itu. Oh, oke. Jadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf, beliau orang baik, orang cerdas, sampai diundang menjadi salah satu pembicara kunci di sebuah konferensi internasional di Riyadh. Dan itu konferensinya tanggal 23 sampai 25 Januari. Kemudian setelah itu umroh bersama keluarga, istri dan anaknya. Dari informasi lesan yang kami dengar dan dibetulkan oleh pihak keluarga. Nah, waktu itu memang ada misi lain, yaitu di Norwegia. Ketika istri anak pulang, Mas Raffi melanjutkan perjalanan ke Norwegia, ketemu dengan saya di Bandara Istanbul tanggal 4 atau 5, saya agak lupa, Februari. Terus kemudian kami melakukan aktivitas bersama di sana, kerja tiap hari penuh menjalankan misi kami. Kemudian setelah itu kami akan pulang lagi ke Indonesia tanggal 12 Februari. Di Oslo kami masih bersama. Kebetulan memang kami mendapatkan penerbangan yang berbeda-beda. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Dan ini bukan indikasi bahwa kami tidak solid. Seperti halnya para komentar warganet. Wah, tim yang solid pulang beda-beda, ini kan nggak enak. Jadi memang karena ada misi lain, ada yang ke Amsterdam, ada yang masih meneruskan perjalanan lain dan lain-lain. Jadi itu sama sekali bukan indikasi kami
tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian memang akhirnya terjadi kasus yang tadi sudah kita bicarakan, tidak ada kontak lagi. Jadi misi kami adalah sekarang membawa Mas Raffi pulang kembali di Indonesia, dan apapun yang terjadi pemberitaan, kami sangat berharap itu tidak justru menghalangi, menambah alasan Mas Raffi untuk tidak pulang ke Indonesia. Setelah terdeteksi di Boston, apakah UII ada kontak dengan KBRI di Saya sana? sudah kontak dengan Pak Konjen untuk meminta ketika nanti Mas Raffi sudah siap, lapor ke Konjen dan mohon dibantu untuk pemulangan ketika memungkinkan. Saya juga sudah koordinasi dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kemlu untuk maksud yang sama, dan kita berharap ikhtiar kami ini mendapatkan hasil yang baik. Sebenarnya keluarga juga sudah tenang dari Mas Raffi sendiri, dari keluarga. Gimana? Tenang Sudah. dengan adanya informasi. Saya kemarin ke keluarga dan saya mengajak istri, bersyukur Mbak, Mas Raffi masih kita temukan. Karena sebelumnya kami membuat teori yang tidak nyaman. Bisa dibayangkan, punya anak nggak pulang 3 hari, Ke Turki masih lagi. ada tidak, di rumah tetangga yang mana, nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini saya mengajak bersyukur, ini ungkapan, oh udah ketemu, tinggal mencari posisi fisiknya secara lebih baik supaya kita bisa memulangkannya dengan lebih mudah lagi. Cukup ya? Sejauh ini pihak keluarga tanggapannya sudah Bapak menyerahkan ke UII atau sudah? Ya, untuk pernyataan seperti ini menyerahkan ke UII karena terus terang kami tidak ingin keluarga terbebani. Ibu bapak bisa bayangkan kan, kalau ibu bapak di depan rumahnya cuma punya anak kecil di situ satu, tekanannya kan sudah luar biasa. Dan kami tidak ingin tekanan itu melampaui batas yang mungkin dikelola. Beliau pernah ada track record nggak sebelum yang dilakukan, pernah memiliki proyek semacamnya di Boston? Sudah, beliau sudah biasa ke luar negeri, sudah biasa kerjasama internasional. Jadi ini kasus-kasus khusus. Kasus ini betul-betul kasus khusus, belum pernah terjadi dalam sejarah UII namanya Pak Ketua. Ya, sehingga ini kasus khusus. Prof, adakah pernah izin untuk bikin visa Amerika seperti itu? Mas Raffi masih punya visa Amerika. Beliau lulusan Amerika, kemudian tahun lalu juga 2 kali ke Amerika untuk mengerjakan proyek-proyek internasional. Infonya tiket ke Boston itu sudah jauh-jauh hari ya Pak? Nah itu yang perlu nanti kami pastikan juga kan. Itu. Berarti kalau atasnya itu? Kami kemarin koordinasi dengan mengirim surat juga kepada Sekretaris NGV Interpol di Jakarta. Nah, ketika nanti mereka sudah ada lapor ke KJRI misalnya, nah, kami punya alasan kan, mungkin kami juga akan berkirim surat lagi ke NGV Interpol untuk menyampaikan informasi. Tapi kan kami harus tahu betul, pasti ada informasi resmi, oh itu loh Mas Raffi ada di situ. Pak, berarti selama di Norwegia ini tidak ada menunjukkan gelagat misalnya sedang ada masalah atau seperti apa ke Bapak? Tidak ada, sama-sama saya tertawa ejek-ejekan biasa, malah saking akrabnya kan. Itu. Jadi tidak ada sama. Ini betul-betul kasus susu di luar dugaan. Sehingga perlu waktu untuk mencari informasi lebih jelas lagi. Mohon dukungannya. Terima dan kasih tidak Pak. menambah beban.